mereka nggak ngerti. Situasi di situ memang tidak ada kolam, makanya saya pakai ember. Dan posisi ember itu saya sudah bilang itu menekuk, tapi kakinya itu tidak menekuk. Nah, itu nggak masuk surga. Kan kakinya nggak masuk surga. Enggak, mesti basah semua. Itu tuh. Nah, penafsiran yang lain ya. Kita jadi bodoh kan kalau begini kan. Sekarang yang menyelamatkan kan bukan soal cara. Iya, tapi bicara. baptisnya. Terus abis itu ngomong, oh berarti baptisan menyelamatkan. Loh, yang menyelamatkan Yesusnya apa baptisannya? Shalom PHbers, gimana kabarnya hari ini? Penuh sukacita kah? Harus penuh sukacita dong. Anak Tuhan harus penuh sukacita, ya kan? Gak usah pikirin yang dunia ini semakin kejam, semakin itu. Tapi kita harus tetap menjadi terang dimanapun kita berada. Langsung aja, ada duit nggak ada duit tetap sukacita. Amin. Hari ini langsung kita perkenalkan, inilah dia seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa dalam pengajaran-pengajaran yang keras, ya kan? Langsung saja, inilah dia gembala dari GBI Living Bread. Inilah dia Pastor Asaf Immanuel. Oh, saya pikir tadi orang India loh. Haca. Bisa diatur. Bisa diatur. Haleluya. Aduh, gimana Pastor? Baik, puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Kesibukannya sekarang lagi sibuk banget ini ya. Saya lihat di Facebook, di media sosial lagi ini ya, Bible League. Sibuk marah-marah ya. Sibuk marah-marah. Iya enggak. Ada Bible League ya. Ini ada apa sih? Oh iya, ini Tuhan kasih tambahan kepercayaan juga, sebuah lembaga penginjilan dan pemuritan yang mengengage orang, memenangkan jiwa dengan Alkitab, dengan firman Tuhan. Karena ya kita percaya Tuhan pasti pakai mujizat, Tuhan pakai KKR, cuma iman timbul dari pendengaran akan firman. Balik lagi itu ya. Ya kita fungsinya mensupport komunitas dan gereja-gereja untuk engage the Bible dan memenangkan jiwa lewat cara itu, lewat cara paling klasik. Nama proyeknya proyek Filipus. Karena di Kisah Rasul 8 kan ada sida-sida Ethiopia tuh. Baca Alkitab dong. Ya kan? Dia nggak ngerti tuh. Dia nggak ngerti. Terus, Tuhan, apakah kau mengerti apa yang kau baca, kata Filipus kan? Oh tidak ada yang menjelaskan padaku. Eng, kata Filipus kan. Itu kan? dia. Filipus naik ke keretanya, dijelasin. Oh, baru tampak dia ketika baca kitab Yesaya, baru ngerti tentang Injil Yesus, tentang Yesus Kristus. Akhirnya tuh ada cengklong. Tuh ada kolam, ada air gitu kan. Boleh nggak saya dibaptis? Apa yang menghalangi saya? Oh nggak ada, udah dibaptis. Selesai dibaptis, Filipus tiba-tiba sampai di Asdod di Babel. Jadi hidupnya sangat efektif untuk memenangkan jiwa. Jadi nggak pakai banyak ribut, nggak pakai banyak rame, nggak pakai dengerin dan ngejawabin netizen satu-satu. Yang penting jiwa. Iya, dan nggak merasa pengajaran paling benar ya. Karena sekarang tuh lagi hit makers banget itu kan. Pengajaran saya pokoknya paling benar. Pengajaran yang lain ntar dulu kan gitu. Tapi satu hal yang menarik, Pastor, bahwa tadi yang saya garis bawahin, balik lagi back to the Bible. Dan memang sekarang purenya kita harus back to the Bible, bukan back to the preach. Ya, beda karena sekarang nih jemaat lebih maboknya ke khotbah daripada ke firman Tuhan. Agak nyerempet jurang ya. Jangan sebut nama aja. Iya, dan lebih ini juga sekarang orang lebih menggandrungi kesaksian daripada firman Tuhan. Dan itu saya salah satu hamba Tuhan yang kayaknya enggak setuju, dan yang paling memurnikan sebenarnya kan adalah firman itu sendiri. Dan yang tadi sudah dijelaskan oleh Pastor bahwa sekarang ini sebenarnya kristologi yang benar adalah apa yang ada di dalam kita bawa keluar, bukan apa yang ada di luar kita bawa ke dalam. Tadi kan contohnya kan bahwa tadi Filipus dan juga sida-sida itu adalah apa yang ada di dalam dari kisah Alkitab firman itu, Pastor boleh bagikan keluar, dan itu sebenarnya yang benar. Nah tapi sekarang lain, karena banyaknya sekarang pendeta jadi-jadian, jadi karena memang cukup bersaksi terus udah khotbah terus dianggap pendeta, jadi dia menganggap apa yang ada di luar itu yaitu yang dapat memenangkan di dalam. Itu terbalik. Pastor setuju nggak dengan saya? Jadi ada dua macam pendeta katanya. Yang satu pendeta kejadian, yang satu pendeta keluaran. Keluaran, oke. Pendeta keluaran ini pendeta keluaran dari sekolah Alkitab, sekolah teologi. Ada pendeta kejadian tuh yang nggak sekolah, nggak belajar, tiba-tiba jadi gitu ya. Nah saya puji Tuhan dua-duanya gitu. Awalnya jadi-jadian, habis itu keluaran. Tapi saya percaya bahwa seseorang bisa paham Alkitab yang sangat rumit ini tentu harus belajar dengan disiplin.
nggak bisa gini lah. Kalau kita sebagai fans kuliner, kan kita pecinta kuliner nih ceritanya. Kita nggak bakal nanya soal masak cunyuk atau masak lapcong atau siapa sama tukang bangunan sama ahli arsitek. Nggak mungkin nyambung. Mungkin nanya soal beda server, soal game, nggak bakal nanya sama akunting. Begitu juga makanya kan kalau di luar negeri pendeta itu kan julukannya reverend. Reverend itu kan seseorang yang di-revere, seseorang yang dihormati. Tapi kalau saya dengar kata reverend itu juga referensi. Betul. Ya, yang kepadanya jemaat harus bisa cari referensi untuk apapun pertanyaan dia berkenaan dengan Alkitab, dengan firman Tuhan gitu. Kalau pendeta yang ditanya ya nggak jadi referensi gitu. Yang adanya rapper kali rapper bukan. Jadi memang harus ngeblend dengan firman itu ya. Bukan hanya menguasai tapi memang mengalami kekuatan yang ada dalam firman itu. Alkitab bisa jadi pengetahuan. Seseorang bisa pintar tentang Alkitab. Tapi dia belum tentu kenal Tuhannya Alkitab. Jadi belajar tentang Tuhan dan berjalan bersama Tuhan itu dua hal yang berbeda. Betul. Seseorang bisa berjalan bersama Tuhan kemudian belajar Alkitab bisa. Tapi seseorang bisa belajar tentang Tuhan lewat Alkitab tetapi tidak berjalan dengan Tuhan. Itu kan yang dialami teolog-teolog Eropa beberapa abad terakhir ini kan terus malah pada murtad, malah segala macam. Dan banyak juga sekarang netizen sekarang yang seperti itu. Kan? Karena ini zamannya posmo ya. Semua pikiran yang baku, bahkan teologi yang sudah baku sudah jadi didekonstruksi semua. Ini zaman postmodern. Jadi orang berpikir tidak ada absolute truth, tidak ada kebenaran absolut. Semuanya benar itu menurut gue. Mau pendeta, mau teolog ngomong apa enggak. Wow, Bapak ini menurut saya gitu. Kan Bapak cuma S3, saya S22 Ultra. Gitu. Pokoknya esteller kabulator bocor-bocor ya. Itu dia. Gitu Nah, menurut Pastor sendiri perdebatan yang sekarang ini kayaknya terjadi di antara para pemimpin agama ini. Menurut Pastor gimana sih? Di antara pemimpin agama, maksudnya di antara pemimpin kekristenan kali betul, ya. Betul, boleh. Agama Kristen. Kita nggak usah ngomong warung lain ya, kita ngomong warung kita. Betul. Nah, perdebatan ini sebetulnya yang satu sebetulnya perdebatan itu selalu sehat. Karena harusnya, orang bertanya harus menjawab, harus dijawabkan. Dan adanya pertanyaan itu buat saya sebagai hamba Tuhan menunjukkan bahwa ada gairah belajar dari jemaat. Mungkin ada kegundahan yang harus dijawab, lantas ada kebenaran yang sedang diuji. Tapi kemudian ketika ini kan sudah bukan masuk perdebatan ya, tapi sudah serang menyerang, cecar mencecar, nyinyir menyinyir dan sesat menyesatkan. Saya kesel dengan sedih, bahkan sempat menangis dengan beberapa perdebatan soal baptisan ulang sampai sekarang persepuluhan karena tadi brother mention sebuah lembaga yang lagi saya pimpin di Indonesia. Kami tuh lagi concern menangin jiwa yang masih berapa ratus juta orang belum ngalamin gospel, belum ngalamin Injil yang memerdekakan. Sekarang di kubu kita yang harus menangin jiwa malah ribut sendiri. Nangis saya. Ribut dengan hal-hal yang gak remeh dan gak esensi. Betul. Ini kalau mau dikulik lagi bisa ngomong sendiri topik soal baptisan ulang, soal segala macam. Saya gemes. Minimal saya bisa edukasi jemaat saya. Walaupun tidak masuk ke YouTube, tidak ngomong di mimbar minggu, di tengah minggu tuh saya jadiin obrolan. Di ibadah pria, ibadah wanita, di rumah doa. Nanya. Menurut Anda baptisan ulang benar atau enggak? Baptisan menyelamatkan atau enggak? Yang benar yang dikepret atau yang dinyemplung? Ayo ribut dah. Saya bilang, udah nggak usah pandang saya hamba Tuhan GBI atau apa. Kita balik ke Alkitab aja. Itu jadi diskursus yang menarik. Kembali lagi ke firman Tuhan sebenarnya kan. Nah makanya juga penafsiran itu cara pandang seseorang itu kan berbeda-beda. Dan itu saya setuju banget. Karena di atasnya segala itu lagi udah ndak ada lagi. Dan aku juga sekarang miris. Sampai ada mungkin kalau saya baca di komen-komen itu bahkan tetangga kita atau saudara kita, saudara sepupu kita malah berkata, loh kok malah orang itu sendiri yang menjatuhkan itu sendiri. Ini orang itu sendiri. Itunya tanda kutip memberi amunisi kepada teman-teman yang tidak percaya Yesus untuk menembaki iman kita. Itu yang membuat saya menangis kemarin. Dan sedih banget ya. Sebenarnya saya juga miris. Aduh, ini kok jadi begini. Ini kita kan bukan sales marketing kerajaan surga. Balik lagi. Nah, tadi Pastor Serafina menyebut satu kata yang sangat menarik. Tafsiran. Nah, tafsiran boleh beda-beda, tetapi untuk hal-hal yang tidak esensi, yang tidak pokok, silahkan berbeda. Kayak gini nih, saya ngomong tafsiran yang paling remeh aja ya, misalkan cara baptis. Tentu dari kubu kita bilang harus nyemplung semuanya, kayak laundry. Ya kan, kalau bisa 15 menit ya lama, biar habis dosanya. Kalau saya sampai tunggu
dipanggil Bapak di surga aja sekarang. Pengangkatan langsung. Kalau jugul, kalau keras kepala, kalau kata orang Batak bilang kan. Apalagi yang satu bilang mesti dipercik, dikepret gitu. Yang satu lagi mesti pakai banner, ada yang koprol ya. Besok-besok akan ada yang nyiptain macam-macam. Aneh lagi. Tapi itu kan cara, metode. Esensinya apa sih? Orang lahir kembali, meninggalkan hidup yang lama, sekarang terima Yesus, dosa diampuni, you begin anew. Iya. Nah, tapi kalau kita ribut di liturgi, yang satu bilang mesti pakai band. Gue penginjilan ke hutan bawa band gitu, repot amat gitu. Iya. Terus yang satu bilang mesti pakai organ pipa, 2M satu organ pipa. Gereja kecil model kita mana sanggup. Dan ini kisah yang aku alamin. Ini kisah yang kita alamin mengenai pembaptisan. Itu saya setuju banget yang Pastor Asraf bilang. Di hutan nggak mungkin kita bawa band dan nggak mungkin ada di situ kolam baptis. Sama waktu saya melayani juga di ODGJ. Itu sampai berapa juta itu yang nonton, terus sampai dibilang ini kok begini, mereka nggak tahu di situ. Di mana itu bukan orang ODGJ, itu yang sudah sembuh. Nah itu sampai saya puji Tuhan, saya nggak mikirin komen-komen netizen, tapi itu sampai ratusan juta orang nonton. Terus dalam arti saya gini, mereka nggak ngerti situasi di situ memang tidak ada kolam, makanya saya pakai ember, dan posisi ember itu saya sudah bilang itu menekuk, tapi kakinya itu tidak menekuk. Nah itu nggak masuk surga, kan kakinya nggak masuk surga, enggak, mesti basah semua. Itu tuh, nah, penafsiran yang lain ya. Kita jadi bodoh kan kalau begini kan. Sekarang yang menyelamatkan kan bukan soal cara, tapi baptisnya. Terus abis itu ngomong, oh berarti baptisan menyelamatkan. Loh, yang menyelamatkan Yesusnya apa baptisannya? Ribut lagi nih kan. Ribut lagi. Tapi saya edukasi gini jemaat, yang menyelamatkan kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya atau kolam baptisan. Kalau kolam baptisan yang menyelamatkan, mimbar hari Minggu tolong dikletek salibnya, ganti gambar kolam. Atau kalau yang menyelamatkan Bapak Gembalanya, besok jangan gambar salib, gambar saya kayak Kantaki. Betul. Nah ini kan, tadi sekali lagi balik ke kata tafsir. Tafsir yang tidak esensi, silahkan berbeda deh. Mau tepuk tangan, mau pakai band, tapi kita udah sepakat dengan hal-hal yang esensi, yang pokok. Back to the Bible. Yang bapak-bapak gereja sudah rumuskan dari abad ke-1, 2, 3, 4 sampai udah dideklar, dan itu yang mikir itu orang-orang yang punya bukan cuma manuskrip, bukan cuma sumber-sumber terdekat, tapi mereka adalah cucu-cucu murid. Cicit-cicit murid dari para rasul langsung. Yang kita punya sumber data sejarah yang udah banyak hilang aja, mereka kan masih punya, dan mereka menetapkan Yesus itu Tuhan. Yesus itu bukan menetapkan, mereka menyepakati. Dan makanya kan saya juga kena serang di YouTube ya, termasuk dari tetangga ya. Yesus ini jadi kemana-mana ngomongnya. Saya bikin untuk pertama kalinya bikin judul sensasional kan, nggak pernah bikin tuh. Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Allah, tapi orang nggak baca tanda tanyanya. Jadi dari kubu kita nembak, wah ini pendeta sesat. Iya, saya bilang baca dulu judulnya, ada tanda tanyanya. Nah dari kubu tetangga bilang, nah ini yang bener nih. Aduh. Jadi ribut. Tapi di situ saya jelasin dari sejarah. Konsili Nisea bukan menetapkan Yesus jadi Tuhan. Justru pengakuan iman Yesus adalah Tuhan sudah dari sejak Yesus menginjil. Dari abad pertama sudah kemana-mana sampai ke Eropa sudah. Dan di abad keempat itu karena ada jemaat yang nyeleneh, yang nggak percaya. Si Bapak Arius itu nggak percaya. Oh Yesus bukan Tuhan, tidak sehakikat dengan Allah gitu, tidak sehakikat dengan Bapa. Mari kita bersidang, silakan buktikan argumen Anda. Jadi bukan kali itu baru ditetapin Yesus Tuhan, justru menjawab tudingan, ada yang nyeleneh sendiri. Jadi semua cuma menegaskan, kita udah sepakat dari awal. Tapi di garis bawahi jadi seolah-olah itu statementnya bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Karena memang mereka tidak mendalami segala sesuatunya. Betul. Terus pertanyaan berikutnya kan bagaimana kita harus benar-benar memahami atau benar-benar membaca firman itu sendiri supaya kita bisa mengalami firman. Nah, bagaimana sih supaya anak muda ini benar-benar mau membaca firman Tuhan? Dia banyak orang berdebat karena bacanya kan sepotong sebetulnya. Betul. Kristen apalagi ayat yang ayat-ayat mas aja gitu. Iya, yang urapannya urapan comot gitu. comot ayat, terus terus ribut gitu kan. Kalau dipahami baca Alkitab itu bukan cuma dari perikop, tapi pasal per pasal, satu kitab, satu surat, satu epistel dari para rasul, itu akan nggak jadi jelas. Bahkan kalau benar-benar niat menggalamin Alkitab, nguliklah. Lagi baca surat Filipi, cari latar belakang surat Filipi apa sih? Kenapa Tuhan memakai Paulus untuk menasihati jemaat Filipi dengan surat itu? Ada kejadian apa gitu? Jadi kita ngerti konteksnya.
Sampai Kayak- selesai ya. Iya, nah konteks itu penting. Contoh nih misalkan, saya masukkan tadi telat tuh, ada syuting sesi sebelumnya kan. Saya dengar omongan, iya tuh tadi garasinya lupa ditutup. Wah, ketawa semua kan. Tapi kan saya nggak ngerti konteks percakapannya apa. Ini garasi apa gerangan? Nah, Garasi pintu rumah, atau garasi mobil, atau celana lupa di resleting. Ya kan? Iya, iya. Konteks is everything. Jadi kalau baca Alkitab tuh, kalau emang bener niat ngulik, bacalah yang utuh, galilah kenapa, latar belakangnya apa gitu. Oh, Nah, biasanya kalau membawa anak-anak muda ini apa yang menjadi kesulitannya, Pastor? Anak muda ya. Ah. Anak muda itu sebetulnya keresahannya lebih banyak ke aspek sosial ya. Lihat hedonnya, quote unquote pendeta contohnya ya. Lihat orang muda tuh paling resah dengan ketidakaslian. oke. Ya. Maunya apa adanya. Maunya asli dong. Iya. Kamu khotbah begini, apalagi anak gembala nih misalkan. Buahnya. Tapi hidupnya nggak begitu. Iya. Yang tim PW misalkan di gereja tim praise and worship, nyanyi getar-getar, mungkin AC-nya kedinginan. Kedinginan bisa Iya, jadi ya. kan? Turunin dong. Turunin dong. Tapi di rumah nggak begitu. Iya. Di bisnis nggak begitu. Di bisnis double book, sikut orang, cia orang, injek Iya. orang. Iya. Nah, anak-anak muda resah. Ini nggak ada genuine nggak ada keaslian di gereja nih. Mereka marah sebetulnya tentang itu. Tapi sekali lagi yang jadi korban kan Yesus dan Alkitabnya. Betul. Gara-gara ada oknum. Nah, ini kan kita suka generalisasi ya. Ada pendeta jelek misalkan bikin kesalahan, tapi kesalahan kan bukan identitas dia. Betul. Semua kita kan bikin salah. Iya. Pendeta bikin salah. Terus kita nyalain Yesus. Yesus nih, gua kenapa gue? Yesus yang jawab ya. Iya kan? Iya. Aduh. Betul. Jadi balik lagi ngelihatnya ke sana ya. Dan Iya ya dong. memang sih supaya kita memang ini juga gereja sebenarnya ya balik lagi ya apa adanya, kemunafikan itu memang ya seharusnya. Aduh, itu. Apalagi sekarang kan banyak banget nih. Nah, ini saya mau tanya sama Pastor. Pastor setuju nggak? Apa salah nggak kalau misalnya banyak sekarang orang pelayanan, tapi yang hidupnya ya satu masih gay, yang LGBT banyak banget dan apakah itu diperbolehkan khususnya anak-anak muda? Apakah itu diperbolehkan untuk tetap melayani atau memang harus dilayani dulu? Oke, gini ya. Ini adalah miskonsepsi dari banyak anak muda yang menuding gereja itu tidak ramah terhadap pendosa. Terutama konteks hari ini nih, Iya. pendosa LGBTQ. Oke, sekarang kita sama ratakan pendosa. Pendosa LGBTQ dengan pendosa heteroseksual, dengan pendosa korupsi, dengan pendosa selingkuh sama aja. Yang makin narkoba, yang membunuh sama. Sama-sama dosa. Dan Yesus mati untuk orang berdosa. Semua. Jadi gereja adalah rumah sakit. Semua orang berdosa are welcome. Amen. Baik yang dosanya heteroseksual maupun homoseksual. Harusnya. Nah, sekarang ngomong pelayanan. Nah, pertanyaan saya, apakah itu boleh dilayakkan untuk melayani dulu? Apa Nah. memang harus dilayani dulu? Ada dua, Bu Gembala. Yang pertama ini penerimaan. Orang berdosa diterima. Yes, Karena betul. Yesus cari orang berdosa. Betul. Kemudian apakah langsung seorang koruptor yang belum tentu bertobat tapi udah keluar penjara langsung kita kasih pelayanan jadi bendahara gereja? Enggak. Ya, Betul. Benar kan? Agak-agak, ya. Apakah seorang yang hidupnya jorok nggak praktek firman terus kita izinkan dia mengajar firman? Ya. Apakah seorang yang gemar bernyanyi tapi kemudian pulang dari gereja malamnya megang botol lagi? Tadi sesi iya. sebelumnya ngomongin botol ya. Ini bukan botol parfum, Bukan. bukan botol sampo. Bukan. Dia saya sampai pernah lihat video gini kan sambil megang botol itu ya amang-amang itu lama lagi. Yang begini jangan jadi tim PW. Iya. Kan nanti jemaatnya bilang, lah Semalam. semalam sama gue ini. Iya. Nah, sama yang dosanya heteroseksual, yang lagi berzina sama istri orang, yang lagi saman leven tua banget ya istilahnya. Yang lagi kumpul kebo, padahal bukan kebo, tapi ngumpul Iya. kayak kebo. Nah, sama yang hidupnya dosa gay, dosa lesbi, dosa berzina dengan binatang, sekarang macam-macam kan, dengan mesin, sama. Gini nih, saya kepengen nge-gym. Saya pengen belajar dari orang yang ototnya udah jadi dong. Benar dong? Jangan dia masih krempeng atau dia masih kayak saya kan. Kita berdua kan agak ubur-ubur ya, bergelambir gitu kan. Iya. Nangkap ubur-ubur. Oversize kita ya. Cita-cita daber dulu. Gak kesampaian. Terus kita masuk. Oke. Terus selamat datang di gym kami. Saya akan mengajar Anda hari ini. Lepak-lepak. itu tangannya masih Orang loyo langsung gitu. bilang, kok bisa begini ya? Yang boneng loh gitu. Ya tentu saya kepengen belajar dari orang yang udah ada buktinya. Betul. Lihat nih, wah otot kawat walung besi, ya kan. Oh. Terus ininya six pack roti tawar ditempel, ya kan. Saya pengen belajar dari dia. Iya. Kenapa? Dia udah praktekin apa yang dia mau ajarin sama saya. Betul.
termasuk menyembah. Kalau hidup lo masih menyembah dosa, lo nggak menyembah Tuhan. Gue nggak mau belajar menyembah dari lo. Simple, just simple as that. Tapi sekali lagi, gara-gara sepertinya kita tidak mengizinkan orang berdosa LGBTQ. Padahal mereka nggak ngerti ya. Semua orang berdosa yang belum bertobat ya kita nggak izinin pelayanan. Betul, kan. bukan hanya itu doang. Kemudian mereka ngegas tuh, wah ini gereja nggak bener nih, gereja nggak ada kasih nih. Wah gereja nggak pakai otak nih, pakai otak-otak kali. Padahal ya semua orang itu kan kayak gini, di rumah sakit ada yang datang berdarah nih, Pak Dokter berdarah nih. Kan saya nggak suruh dia ngerawat orang. Betul. Dia dirawat dulu. Diobatin dulu. Dia lagi masuk ICU. Wah nih pasien pinter nih ICU nih, suruh dia operasi orang sebelah. Enggak begitu kan. Dia sembuh dulu, dia suman dulu, dia masuk sekolah kedokteran dulu. Kalau aja lulus, abis lulus juga mesti koas dulu ya kan. Ambil S2 abis itu. Baru dia suruh ngebelah orang bisa. Bener dong. Dibereskan dulu. Bereskan dulu dilayani hidupnya, dulu. layani dulu, lepasin dulu, Iya. menunjukkan buah pertobatan dan sesuai talenta. Sekalipun dia udah berbuah pertobatan, tapi nyanyinya fals, jangan ditimpe. Jangan segala maksa sesuatu ya. memang harus ada pembelajaran ya. Oke, Iya. wow, terima kasih sekali lagi buat Ya. ini Vapers kita semakin jelas Yes. ya kan. Ingat, gereja tuh nggak pernah menolak, tapi bukannya mereka itu harus mengalami dulu pemuridan, ya kan, pertobatan, perubahan dulu, baru mereka ada di atas pelayanan di mimbar seperti Iya. itu. Yang pasti ya hidup kudus itu udah harus dan itu ya kembali lagi itu saklaknya Bible, itu firman Tuhan, kembali lagi kepada Pastor, firman Tuhan. pesan buat PHPers. Pesan buat PHPers, guys, silakan berdebat, silakan bertanya, dan gereja yang sehat itu harusnya bisa menjawab. Tetapi jangan kecewa dengan Yesusnya kalau kamu kecewa sama orang Kristennya. Jangan kecewa dengan Yesusnya kalau kamu kecewa sama gerejanya. Yesus tidak pernah mengecewakan kamu. Saya jahat, saya pendeta bisa jahat. Benci saya silakan, tapi jangan benci Yesus. Yes. Setelah itu ingat, kalau pendetamu nggak sempurna, cari cermin. Ternyata kamu juga. Tuhan Yesus berkati. Amin. Terima kasih Pastor Asaf Immanuel. Yes. PHPers sekali lagi ingat Selasa dan Jumat kita selalu hadir untuk memberikan terus bahwa masih ada harapan dalam hidup ini. Dan masih ada jawaban. Dan yang masih pasti. ada Tuhan Yes. ya. Amin. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Dan juga follow Instagram kita di TH_bukan official. Kok bisa? Itu Oh baca. Ya sudah. Dan kalau ada yang ingin didoakan, tulis di komen. Ada kesaksian, tulis di komen. Nanti kita bisa undang ke studionya dari Shop yang ya. terbaik pasti kita akan pilih. Terima kasih Pastor Asaf. Thank you, Thank you. Sukses Pastor. terus Thank you, buat Pastor. pelayanannya, Yeah. buat kesehatannya, buat keluarganya. Sampai ketemu di Yes. GB Living Bread. Yes. Iya, See you, PHPers. God bless. God bless. God bless.